Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Salam. Selamat datang kepada Ibu Nabila Aida Nisa selaku program Center dari Institut Teknologi Sumatera. Hari ini kita akan melaksanakan konsultasi teknis dengan nomor S00 2024 dengan judul Sistem Monitoring dan Kontrol Kualitas Air Akuarium. Untuk waktu dan tempat dipersilakan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Mbak Lela, Mbak Nabila. Jadi hari ini kita akan melakukan konsultasi teknis terkait permohonan paten Mbak Nabila dengan judul Sistem Monitoring Kontrol Kualitas Akuarium. Betul ya? Jadi perkenalkan saya Adril di sini bertindak sebagai pemeriksa paten yang memeriksa dokumen permohonan paten Nabila. Jadi hari ini kita akan melakukan kegiatan konsultasi teknis yang dilaksanakan secara daring. Karena kita laksanakan secara daring, jadi ada keterbatasan. Jadi waktunya agar efisien. Nanti kita sepakati seperti ini teknisnya. Jadi nanti Mbak- Bu Nabila, Mbak Nabila nih. Jadi Seenaknya Bapak aja. ini mahasiswa apa dosen nih? Kebetulan saya baru mau S2 sih, Pak. Oke, oke. Berarti ini ininya ya. Nanti ini buat tesisnya ya. Bukan sih Pak, ini Bukan. saya sebelumnya waktu S1, jadi baru setahun yang lalu. Hmm. Jadi berarti ini asisten dosen di ITERA, Mbak Nabila. Bukan Pak, saya mahasiswanya Pak Eko Oke, juga. ayo udah begitu mahasiswanya. Mbak aja kok gitu. Oke, jadi nanti Mbak Nabila menjelaskan inti intensinya seperti apa. Lalu nanti saya akan menjelaskan apa-apa yang perlu diperbaiki. Nanti kita tukeran WhatsApp. Jadi nanti saya akan kasih contoh deskripsi yang udah sesuai dengan ketentuan. Jadi nanti Mbak bisa baca, bisa tiru gitu format cara pembuatan klaimnya, khususnya klaimnya nanti karena ini catatan utamanya di klaimnya yang masih ada perlu perbaikan banyak. Jadi nanti hasil perbaikannya dikirim dulu ke saya gitu ya lewat WA. Jadi nanti kalau ada masih dirasa salah, nanti saya akan beritahukan lagi ke Mbak Nabila untuk perbaikan apa-apa yang perlu diperbaiki. Jadi kita nanti boleh TikTok-kan lewat WA. Jadi maka itu nanti mungkin nggak lama kita diskusi di sini. Karena nanti Mbak Damila diberi kesempatan untuk penyelesaian secara mandiri gitu. Namun ya bukan berarti ini kegiatannya selesai ya stadium. Ya, selesai ini dalam arti nanti sampai diberi keputusan gitu ya, apakah diberi apa ditolak. Jadi oke, silakan Mbak Damila mau share screen atau gimana? Oh ya boleh Pak, Mm-mm. saya izin share screen ya Pak. Ya, ITERA ini statusnya negeri apa swasta Mbak ya? Negeri Pak. Negeri. Iya. Institut Karena kok Sumatera ya? Sumatera. Bukan Sumatera Selatan gitu ya, bukan. Ya, baik Pak. Sebelumnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Waalaikumsalam. izin Hmm. untuk memberikan pembahasan terkait invensi eh, yang kami buat. Jadi invensi ini berhubungan dengan alat sistem monitoring dan kontrol kualitas air akuarium. Jadi tujuannya untuk mempertahankan kualitas air pada pemeliharaan dan budidaya ikan hias. Untuk parameter yang dimonitoring itu antara lain ada pH air, kekeruhan air, kemudian suhu air. Nah, sebagai tambahan untuk melakukan kontrol atau kendali pada kekeruhan air, apabila sudah mencapai batas abnormal itu kami menambahkan sensor ultrasonik yang digunakan untuk mengukur tingkat water level airnya. Jadi nanti sensor ultrasonik tersebut digunakan untuk men-trigger eh, pompa dari penguras air untuk menguras air yang sudah keruh kemudian dialirkan dengan
pompa dari air yang bersih. Untuk yang dikontrol itu ada kekeruhan air, kemudian pH air, dan suhu air. Sama kami juga menambahkan sistem monitoring menggunakan IoT. Jadi untuk invensi sebelumnya kami menemukan bahwa integrasi dari kualitas air itu belum ditambahkan dengan sistem monitoring yang menggunakan IoT, jadi masih menggunakan LCD. Maka dari itu, pada penelitian ini, pada invensi ini, kami menambahkan sistem monitoring yang bisa diakses melalui website, jadi bisa diakses kapan saja. Itu menggunakan dashboard Node-RED. Jadi untuk monitoring yang dimonitoring itu parameternya ada kekeruhan, pH, suhu, dan juga water levelnya. Mungkin eh, itu ya Kak yang bisa dijelaskan. Iya, makasih. Udah ya, saya paham. Baik, sekarang giliran saya, Mbak Iya. Selin. Saya izin stop Iya, screen stop. ya Pak. Boleh. Hmm, bisa. Baik. Ini saya udah surati tertanggal 1 Oktober 2025 apa sudah diterima? Kalau untuk Ya surat kanan. menyurat mungkin sama Pak Eko Pak selaku nama Oke. pertama. Terus sebelumnya saya udah mau nanya dulu ini. Mbak pernah ini nggak apa drafting paten, ikut drafting paten atau bahkan pernah punya paten sendiri? Sebelumnya belum pernah Pak, ini yang baru yang pertama Yang kali. pertama, untuk penyusunannya kemarin dibimbing siapa untuk penyusunan deskripsi ya? Dibimbing oleh Pak Eko. Oke, berarti Pak Eko-nya pernah nggak ya? Karena ini memang klaimnya nggak sesuai. Tapi ya gini, jadi ini udah kami surati tanggal 1 Oktober karena ini juga kan penugasannya mendadak, jadi saya surati secara ini aja normatif karena nanti karena tahu nanti diskusi lebih lanjutnya bisa langsung lewat Zoom gitu ya. Jadi di sini di surat ini seluruh poin-poinnya secara umum adalah seluruh istilah asing yang ada padanannya itu tolong diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia gitu ya. Kalau memang tidak dimungkinkan bahasa Indonesia, cetak miring gitu ya. Jadi karena di dokumen paten ini di undang-undang disebut menggunakan bahasa Indonesia. Jadi sebisa mungkin untuk menggunakan bahasa Indonesia. Kayak misalnya nggak tahu nih real time ini bisa diterjemahkan nggak? Terus menggunakan display. Display ini mungkin tampilan kali ya. Ya, Oke. Jadi kalau memang bisa diterjemahin, tolong terjemahin. Tapi kalau memang nggak mungkin, ya dicetak miring gitu ya. baik. Tahu deh, si monitoring ini udah bahasa Indonesia nggak? Monitoring itu sebelumnya saya coba cari di Hmm, KBBI, udah ada sih Pak oke. monitoring. Karena kan asal dari Inggris ya, luar bahasa. Iya, Cuman monitoring kan ini memang ini monitor, memang udah mungkin tapi pemantauan kali ya Pak. ya lebih baik seperti itu gitu Baik Pak. pemantauannya. Jadi nanti dimonitor, dipantau, memonitor, Ya, memantau gitu ya. Lebih tepat karena pas monitoring ini kan ini bahasa Inggris ini. Kecuali nggak pakai ink gitu ya. Kan ini ya. kan jadi sistem apa pelaksanaan monitor berarti ya. Oke, gitu aja diganti. Ya nanti dicek semua ya. Kayak real time nggak tahu saya susah juga ya apa secara langsung atau waktu nyata gitu ya. Atau ya kalau memang nggak ada ya cetak miring nggak apa-apa juga. Lalu di sini subjudul ringkasan invensi. Nah, ini diganti dengan uraian singkat invensi yang ini ya. Uraian singkat invensi. Jadi ini ringkasan invensi ini masih istilah yang lama gitu ya, di permen yang lama. Jadi kita permen baru sekarang berubah menjadi uraian singkat invensi.
Lalu di situ belum mengungkapkan tujuan invensi. Jadi di paragraf awalnya nanti dibuat tujuan dari invensi ini adalah apa gitu ya. Tujuan dari invensi. Lalu di situ belum ada perwujudan yang mengindikasikan fitur-fitur teknis utama invensi yang memungkinkan untuk memecahkan permasalahan. Jadi di sini memang ini masih secara umum ya dijelasin. Nanti ini kita lihat contoh aja nanti. Yang saya maksud itu di uraian singkat invensi itu ada tujuan invensi, lalu ada perwujudan dari invensinya itu sendiri. Jadi kalau di kan ini sistem ya, berarti komponen-komponennya yang berfungsi sebagai apa secara singkat gitu ya. Jadi komponen-komponenannya gitu. Tapi nanti itu bisa dipakai dari klaim satu. Jadi nanti kan klaim satu itu isinya adalah fitur-fitur utamanya gitu ya, fitur-fitur utama dari invensi ini. Nah, nanti di situ bisa untuk mudahnya tinggal copy paste aja dari klaim satu, nanti dasarnya dari situ baru kita buat di uraian singkat invensi. Nanti saya kasih contoh biar lebih jelas. Lalu di sini, nah uraian lengkapnya masih ini nih terlalu sedikit nih, bisa ditambahkan nggak ya? Tapi ini nanti Mbak jelaskannya kan per gambar-gambar gitu ya. Gambar satu jelaskan tentang apa, gambar dua tentang apa, gambar tiga tentang apa, gambar empat tentang apa gitu ya. Jelaskan secara lengkap. Kalau ini saya lihat per gambar nggak ya? Oh, ini gabungan ya. Oke, digabung. Biasanya sih kami buatnya pertama gambar satu tentang apa, gambar dua tentang apa, gambar tiga tentang apa, lalu gabungan, terakhir gabungan. Jadi gabungan itu dalam arti pelaksanaannya seperti apa gitu ya. Maka itu ini seperti saya sebut isi dari wilayah lengkap invensi belum mengungkapkan secara jelas dan lengkap bagaimana invensi tersebut dapat dilaksanakan dengan mengacu pada gambar yang disertakan serta penjelasan mengenai cara penerapan invensi tersebut dalam industri dan cara pemakaiannya gitu ya. Jadi nanti dicek lagi. Bukan berarti ini salah, nanti dilengkapi lagi aja gitu ya. Baik, Pak. Seperti ini kan kayak nih Mbak nyebut Arduino ya. Arduino ini kan microcontroller. Jangan jadi sebisa mungkin jangan pakai nama brand gitu ya. Oh iya. Khususnya di klaim ya. Nanti di klaim tuh nggak boleh ada brand. Jadi boleh nanti nama brand pertama aja. Jadi misalnya pertama kesebut Arduino-nya di sini ya. Ini microcontroller Arduino. Nah, ini dihapus koma misalnya Arduino gitu ya. Ya. Tapi selanjutnya pakai Arduino terus. Pakai microcontroller terus gitu ya. Jadi ini Arduino ini hanya sebagai contoh. Nanti kalau ada yang invensi yang bukan Arduino beda dong kalau gitu. Misalnya pakai controller yang lain kan nggak harus Hmm. pakai Arduino kan. Yang penting intinya apapun microcontrollernya itu eh, sama gitu ya. Jadi mau mereknya Arduino kayak mau tipenya apa yang itu kan yang fungsinya sama sebagai microcontroller. Jadi jangan terpaku sama brand ini gitu ya. Lalu terkait klaim. Nah, klaim satu tidak jelas. Klaim, nah ini, nah ini klaimnya salah penyusunannya ya. Nanti saya kasih contoh. Klaim tersebut tidak mengungkapkan secara utuh dan fitur teknis yang memiliki fungsi masing-masing. Jadi nanti harusnya disebutkan nih, misalnya sensor pH untuk apa yang terhubung dengan apa gitu ya. Memiliki fungsi masing-masing saling berkaitan satu sama lain untuk memecahkan masalah dari invensi ini yang dimintakan perlindungan patennya. Klaim agar ditulis dalam bentuk dua bagian, di mana bagian pertama terdiri dari pernyataan menunjukkan bidang teknik dari invensi sebelumnya. Nanti saya jelaskan di lewat contoh. Bagian kedua terdiri dari pernyataan teknis mengenai invensi yang dimintakan perlindungan paten dan merupakan peningkatan atas invensi yang telah ada sebelumnya. Selain itu, klaim juga ditulis sebagai kalimat tunggal. Jadi tanda titik hanya ada pada akhir klaim. Jadi di sini. Ini di antara ini nggak pakai tanda titik. Kalau setiap fitur itu titik koma, titik koma, titik koma gitu ya. Titiknya ada di akhir klaim. Itu karena klaim itu bacanya tuh ya kalau ngaji itu ibaratnya satu nafas gitu ya. Jadi baca klaim itu klaim satu jadi satu nafas gitu kan. Jadi titiknya di sini. Di antara fitur-fitur itu titik koma atau koma gitu ya gitu. Nah, ini Baik. contohnya nih.
Sistem apa? Misalkan di sini sistem pemantauan dan kontrol kualitas air akuarium terdiri dari, pakai ini nih. Ini memang format bakunya terdiri dari atau mencakup meliputi gitu ya sama titik koma. Nah, ini fitur A. Misalnya fitur A-nya apa? Microcontroller atau ya sebaiknya kesebut dulu microcontroller. Microcontroller untuk apa? Secara singkat dulu untuk mengolah data apa gitu ya. Terus titik koma. Terus fitur B. Nah, kita main di pertama-tama di inputnya dulu ya. Misalnya sensor pH yang terhubung dengan microcontroller untuk apa? Terus titik koma. Terus sensor oksigen misalnya yang terhubung dengan microcontroller untuk apa gitu ya, dan seterusnya. Ini yang namanya tuh part pertamanya di sini nih. Ini part pertama. Jadi part pertama itu isinya adalah terkait dengan invensi sebelumnya. Kan ini kan pakai Arduino. Arduino itu sebetulnya kan itu aja ya. Jadi kalau Mbak mengklaim seperti ini sebetulnya, ini pasti kami tolak karena ya udah umum sekali sistemnya. Kita bisa banyak kok. Kita bisa lihat apapun apa monitoring kekeruhan air gitu ya. Itu nggak harus di akuarium. Kita kan ngelihatnya tidak hanya di akuarium. Paten itu nggak peduli ntar diterapkan di mana. Yang penting fiturnya sama gitu ya. Misal di akuarium atau diterapkan di misalnya di apa di tambak ikan ya kan sama juga kan diterapkan di apa misalnya tandon air gitu ya bisa juga jadi kita nggak lihat itu akuarium tapi sepanjang sistemnya sama ya dianggap sama sementara ini saya lihat ini sama nih ini banyak sekali nanti saya kasih contoh ada yang sama gitu ya jadi ada sensor pH ada sensor apa sensor eh, kekuruan air, sensor itu juga apa namanya, apalagi ya, oksigen, lalu ada bahkan ada GPS ya Mbak, jadi ada yang pakai GPS juga, Eh, macam-macam. Jadi nanti saya kasih contoh. Nah, sekarang yang bedain apa nanti gitu ya. Oke, nanti di sini, ini kan itu platform nih. Part keduanya ini dicirikan di mana fitur C tersebut terhubung atau mencakup fitur. Nah, ini harus ada pembedanya dengan yang sebelumnya gitu ya. Nah, karena ini pakai sistem Arduino seperti ini karena umum, nah kita harus ngakalin nih. Berarti yang berbeda harus di algoritmanya. Kan Mbak pakai Arduino kan di embed program kan, pakai coding kan. Nah, Iya. coding. Berarti nanti Mbak buatlah itu flowchart dari algoritma codingnya. Nanti di situ buatlah nanti langkah-langkahnya seperti apa. Itu nanti yang membedakan dengan yang lain. Bisa jadi kan dia setelah melihat kekuruan air pada ketinggian 50 apa 1 meter. Jika airnya berkurang 1 meter, maka akan mengaktifkan pompa untuk mengisi air gitu kan. Bisa aja kan seperti itu. Dan misalnya jika kekuruhan air uh, berapa gitu ya, jika oksigen apa kandungan oksigen berapa, maka akan mengaktifkan apa yang bisa aerator ya, apa yang gelembung-gelembung udara itu. Nah, seperti itu. Jadi itu yang membedakan nanti, ya kan? Nah, itu kan bisa berbeda kan dengan yang lain algoritmanya. Kalau sistemnya sama semua ini, ya pasti sama, ya. Bener nggak? Sama semua nggak? Iya Ya benar. kan? Ya kita kan kayak ya, saya aja yang SMA tuh anak SMA sekarang udah pakai ginian semua gitu ya. Nah, pasti ditolak kalau mau cuman alat gini doang gitu ya. Tapi sekarang gimana nih? Nah, itu lagu nih konsultasi teknis ya. Gimana nih supaya bisa baru? Ya, berarti kita akan bermain di algoritma sistemnya gitu ya. Algoritma dari coding microcontrollernya. Itu kan bisa berbeda-beda tergantung kita mau program seperti apa gitu ya. Nanti gimana cara buatnya? Nah, ini nanti saya kasih contoh. Oke, itu yang maksudnya tadi di surat ini to platform. Jadi ini part pertama ini adalah invensi sebelumnya yang saya sebut tadi microcontroller, sensor apa-apa itu udah umum kan. Nah, dicirikan di mana? Nah, itulah baru punya yang Mbak ini kan. Ya kebaruannya gitu, yang berbeda gitu. Oke, nanti di sini di terkait patan beritas karena ini
saya anggap belum jelas, saya belum periksa nih patentabilitasnya di situ ya. Nanti setelah ada diperbaiki baru saya cek patentabilitasnya. Cuman saran saya ya ini kalau untuk supaya baru yang seperti itu tadi cara untuk membuat klaimnya. Sekarang saya kasih contoh ini. Uh, Sebetulnya banyak cuman saya nggak ini ya apa cari yang saya ketemu aja gitu ya. Jadi ini ada namanya tandon air elektronik untuk penyiraman otomatis. Oke ya. Karena kalau yang ini ada cuman ini paten lama. Jadi kalau paten lama ini. Dia belum ada yang saya bilang itu harus ada algoritmanya. Karena ini paten lama ya. Jadi ini masih alat pantau kualitas air pada tangki penampung air. Oke, kita lihat gambarnya. Nah ini coba sama nggak? Sensor ultrasonik ada, sensor kekurangan air ada, sensor TDS ada nggak? Iya, Sensor pH ada, ya kan? Konverter sinyal microcontroller. Nah ini microcontrollernya. Ada modul GPS lagi nih. Dia karena buat di desa gitu ya. Jadi biar bisa dipantau gitu ya. Database, buzzer, blink. Nah ini ke ini IoT juga ini. Cuman memang dia nggak fokus di IoT-nya ya. Apakah ini ya? Blink ini kan IoT ya. iya. Oke. Cuman ini karena paten lama, lama jadi kita saat itu baru yang seperti ini gitu ya. Jadi maka itu belum diakalin seperti itu. Karena kalau dengan ini aja Mbak bisa kena semua nih. Nah, klaimnya kita lihat klaimnya ya. Kalau klaim yang seperti ini gimana? Ini yang saya sebut nih nanti fokus di sini dulu. Ini cara buatnya nih ya. Ini badan berongga. Nah, ini kenapa harus ini terserah ya mau dibuat apa enggak badan berongga. Kalau Mbak ada ininya enggak ya? Oke. Ini kan buat tempat-tempat ininya ya. Sebetulnya nggak usah. Nggak usah. Nggak usah pakai ini. Jadi langsung aja nanti microcontroller yang ditanam perangkat lunak agar dapat mengambil data sensor terhubung dengan daripadanya. Nah, lalu nanti buat gini ya, microcontroller apa fungsinya buat fungsinya apa? Kalau yang Mbak fungsinya secara singkat dulu, karena nanti fungsi khususnya akan didetailkan yang tadi yang dicirikan di mana microcontroller tersebut. Nah, itu langkah-langkahnya gitu ya. Di sini cuman hanya untuk preambul aja. Jadi microcontroller untuk apa mengolah data atau mengolah data masukan atau gimana ntar lihat nanti contohnya. Lalu sensor ultrasonik, ya kan? Titik koma nih ya. Oke. Sebagai pendeteksi level air, fungsinya kan terhubung dengan microcontroller. Oke, dipasang pada dudukan sensor elektronik pada bagian berongga memiliki lubang agar sensor dapat mendeteksi level air. Nggak tahu nih bodinya ini di mana sih tempat ininya, alatnya? Ini 19 ini ya. Eh, yang alat apa, Pak? Ini peralatan buat ini terpisah ya. Ini sensor-sensornya berarti pakai kabel-kabel semua ya. Iya, betul, Pak. Waktu itu masih Oh, bentuknya prototype. pantas. Kalau ini kan udah ini masanya. Kalau ini kan sudah modul ya, Iya. sudah jadi dia cuma taruh di sini nih. Jadi nanti sensornya ada ngumpul di sini, ada yang ultrasonik apa gitu. Jadi terintegrasi udah gini lebih bagus malah ya. Karena ini emang udah siap jual ini kemarin. Bukan prototipe lagi. Jadi gitu ya. Lalu sensor ototronik sebagai pendeteksi level air terhubung dengan microcontroller dipasang pada apa? Kalau memang ini nggak perlu disebut dipasang di mana. Terus buzzer sebagai penanda data terkirim dan diterima terhubung dengan microcontroller. Gitu ya. Modul GPS sebagai penunjuk lokasi terhubung dengan microcontroller. Konverter sinyal analog sebagai pengontrol jarak jauh dengan telepon pintar terhubung microcontroller. Baterai dan sudah dicirikan. Nah, sensor kekurangan air sebagai penunjuk sensornya seperti ini. Oke. Nah, ini dulu gini doang karena dulu belum ada yang kayak gini ya. Nah, sekarang gimana nih supaya kan ini kan umum nih semua nih. Nah, kita lihat di sini.
Ada contoh yang kedua, memang ini nggak terlalu relevan. Nah ini namanya tandon air elektronik untuk pengiriman otomatis gitu ya. Kita lihat gambarnya. Nah, oke, ini IoT nih ya. Ini agak mirip-mirip nih. Oke, dia buat penyiraman gitu. Kalau Mbak kan buat misalnya kalau airnya kekeruh keruh gitu kan, berarti kan ditambah air kan, gitu kan, logikanya gitu. Atau ditambah apa aerator ya, aerator ya untuk oksigen. Nah, ada semua nggak nih? Coba kita lihat sensor kelembapan, sensor TDS, sensor pH, aerator, bahkan ini lebih ada ultrasonik, ada kamera, jadi dipantau itu tanamannya ya. Pompa untuk air tandon, pompa untuk air penyiraman. Jadi pompanya ada 4. Pompa untuk larutan A. Jadi misalnya larutan nutrisinya kurang gitu ya. Nanti dia otomatis ngasih gitu ya. Ini larutan B. Nah, jadi ini ada nutrisi A, nutrisi B, ini untuk penyiraman. Gitu. Ini alatnya seperti ini. Nah, nanti buat seperti ini nih. Ini algoritmanya ya. Ini algoritmanya nih. Nah, sekarang kita lihat klaimnya. Tandon elektronik untuk ujian otomatis yang terdiri dari microcontroller sebagai pusat pengendali alat, titik koma. Ya, singkat aja gitu ya. Karena nanti detailnya ada di bawah gitu ya. Wadah nutrisi A sebagai tempat penyimpan nutrisi A yang dilengkapi dengan pompa A yang terhubung dengan microcontroller untuk mengalirkan nutrisi A. Wadah nutrisi B. Nah, ini kan dia karena sistem Mbak ya, satu perang modul gitu ya. Maka itu wadahnya harus disebut gitu ya. Kalau nggak tahu nih Mbak ini terpencar-pencar susah juga ya. Wadah nutrisi B sebagai tempat penyimpanan. Ini wadah-wadah ya ini ya, berarti. Kita bisa anggap wadah nggak? Itu hanya tempat Satu apa nih? penampungan, itu tempat penampungan air yang keruh aja, Pak. Keruh, ini Itu yang air yang bersih. sih. Kalau ini, Itu akuariumnya. Jadi apa sensor-sensornya diletakkan untuk oh, mengukur airnya. oke, berarti sistemnya gitu ya. Berarti, oh yang keruhnya ditampung bukan dibuang ya. Iya, jadi nanti dibuang setelah ditampung. Hmm. Lalu tandon air, berarti ini kan tandon air yang ini nih, ya kan? Kita Iya. anggap akuariumnya kan, yang berisi air, yang diberi nutrisi, yang dilengkapi dengan pompa terhubung dengan sensor kelembapan yang tertanam di tanah yang terhubung dengan microcontroller untuk ini kombinasi nih, ada elektrik, ada mekaniknya ya, karena yang kan ada terhubung dengan mikro apa yang tertanam di tanah gitu ya, untuk memberikan informasi status tanah kering atau basah. Ya, ini kan karena pertanian ya. Sensor pH tertanam di tanah yang terhubung dengan mikrokontroller. Modul WiFi untuk mengkondisikan secara nirkabel mikrokontroller dengan internet. Ya, nah ini berarti ada nih nanti itu kan. Pakai WiFi kan? Iya, Pak. Ya. Sensor ultrasonik A yang terhubung dengan mikrokontroller untuk mendeteksi volume lautan yang tersisa di wadah nutrisi. Titik koma. Sensor ultrasonik B yang terhubung dengan mikrokontroller. Sensor ultrasonik. Nah ini yang biasa. 19. Jadi nih lihatin nomor-nomornya nih. Jadi karena ini kan berbeda gitu ya. Yang terhubung dengan mikrocontroller, kamera yang terhubung dengan mikrocontroller untuk menangkap gambar tanaman yang berada di depannya. Aerator yang terhubung dengan mikrocontroller untuk kenapa ini harus ada tersebut terhubung-terhubung? Karena dengan kita baca klaim, kita bisa membuat kembali gambar ini gitu. Fungsinya seperti itu ya. Coba, kan Mbak nanti membuat gambar gambar sistemnya seperti ini ya. Terus kita nyatakan ke dalam klaim, gitu kan. Andai kan nggak disebut terhubung-terhubungnya, berarti ini garis-garis ini nggak bisa kita gambar kan, kalau kita gambar ulang. Jadi cara mengecek klaim yang sudah sesuai dengan ketentuan, udah bunyi nggak ya, sudah benar nggak, kita dari baca klaim itu bisa menggambar ulang ya apa yang kita sebut
disebutkan di klaim gitu ya. Gitu. Jadi kenapa harus disebut terhubung-terhubung? Jadi maka itu induknya di sini nih. Jadi baru nanti setelah ini dibuat fungsi apa, barulah sensor kelembapan. Nah, yang terhubung dengan microcontroller untuk apa, kan gitu kan? Sensor TDS yang terhubung dengan microcontroller untuk apa? Jadi nanti dengan kita baca klaim itu kita bisa gambar lagi gitu kan, blok-blok diagramnya. Terus apa? Baru lanjut. Nah, ini yang di sini nih yang bedanya. Database yang terhubung dengan internet sebagai tempat menyimpan informasi dan seterusnya. Dicirikan di mana? Nah ini part keduanya nih ya. Di mana mikrokontroller tersebut dikonfigurasi untuk, nah ini, menyalakan, mematikan pompa. Yang ini kata kerja semua nih Mbak ya. Yang berada di tandon air sesuai dengan kondisi kelembapan tanah, koma, menyalakan, mematikan pompa A yang berada di wadah nutrisi A dan pompa B yang berada di wadah nutrisi B saat kandungan TDS larutan di tandon air kurang memenuhi. Menyalakan mematikan pompa untuk mengisi air di dalam tandon air, koma. Membaca kondisi persediaan nutrisi di wadah nutrisi A dan wadah nutrisi B dan melaporkan ke pemilik tanaman melalui aplikasi yang ada di telepon pintar untuk menampilkan informasi dari tandon air yang meliputi kondisi tanah dan persediaan nutrisi dalam wadah nutrisi A dan wadah nutrisi B, serta gambar dari tanaman yang diambil oleh kamera. Nah ini algoritmanya ya, gitu. Kita lihat, maka itu nanti Mbak buat lagi nih seperti ini nih, gitu, ini algoritmanya. Kan pasti udah ada kan? Kan Iya, sebelum merancang alat ini tentu harus bikin flowchart ya, yang supaya lebih apa gampang untuk ini buat programnya kan codingnya. Nah ini nanti supaya ngapain-ngapain itu. Nih sensor lama ditanya boleh ini. Jadi gitu. Nanti buatnya seperti itu Mbak. Nah setelah dibuat seperti itu, barulah nanti uraian lengkapnya didetailkan lagi. Sebagaimana tadi yang disebutkan dalam klaim. Karena prinsipnya klaim itu ini semua harus didukung oleh deskripsi dalam hal ini uraian lengkap. Jadi apa yang ada di klaim harus ada di uraian lengkap sini ya. Ini kan kayak gini, gambar satu menampilkan. Gimana, jelas gak? jelas Pak. Berarti nanti ditambahkan juga gambar terkait algoritmanya juga ya Pak. Iya. Kalau ini apa nih, gambar sistemnya ya? Itu seperti gambar yang eh, di bawah tadi Pak. Ini ya? Iya, betul. Oh, betul. Memang jadi kurang, ya ada nomor acuan gambarnya nggak sih? Bentar, agak ribet ya kayak gitu. Oh, masalahnya nggak ada nomor ini tunggu. Ini nggak ada juga ya. Hmm, andaikan dibuat kayak gini, bisa nggak? Bisa Pak. Langsung aja, iya. Langsung aja ditulis ya. Iya, iya. Kayak 18 apa sih sensor ultrasonik misalnya, ketik aja Iya, gitu ya. Jadi kita bacanya juga lebih gampang gitu. Yang nggak boleh ada tulisan tuh bukan yang ininya gitu. Misalnya di sini ada keterangan apa, nulis di sini. Itu yang memang di gambar nggak boleh kalau yang ada tulisan panjang begitu ya. Tapi kalau blok diagram dibuat tulisan seperti ini gitu kan, misalnya sensor ultrasonik 18, sensor TDS 3 ya gitulah ya. Dan nomornya juga harus konsisten tuh. Nanti misalnya di sini 18 sensor ultrasonik misalnya. Ntar di gambar sini ya sama juga. Misalnya sensor ultrasonik yang mana? Nomor, nomor 3. di sini nomor 3 ya? Ini ya? Iya, iya, Oke, nomor 3. Di sini nomor 3 juga nggak? iya Iya, sama. ya, oke. Harus sama ya, harus konsisten gitu. Yaudah. Jadi ini bisa nomor WA-nya. Nanti saya kasih contohnya ke Mbak Nabila. Iya. Lalu mulai revisi. Nanti hasil revisinya kirim ke saya gitu ya. Karena saya sementara diperbaiki dulu. Nanti untuk finishingnya bisa saya bantu. Tapi paling tidak fitur-fiturnya udah seperti ini buatnya ya.
Iya, Nanti masalah agar lebih jelasnya gimana, nanti bisa saya bantu. Tapi yang penting fitur-fiturnya ada semua, jadi nanti ditulislah semua itu kan, yang ada fitur-fitur yang ini kan, bagian-bagian dari ini gitu ya, dari microcontroller, terus inputnya, outputnya gitu ya. Nah, jadi fungsinya apa, terhubung dengan apa gitu. Lalu dibuat algoritmanya, nanti microcontroller tersebut dikonfigurasi untuk masukinlah algoritmanya kan gitu. Oh, yang ini ya, sorry. Ini, oke. Ya. Nih, jadi nanti dibuat seperti ini, nanti baru langkah-langkahnya. Nah, jika ada ininya, bisa jadi baru jadinya, kan gitu ya. Itu cara tekniknya seperti itu. Karena kalau cuman ada yang ini aja, ya nggak baru gitu ya. Tapi tiba di algoritmanya seperti ini kan bisa jadi baru gitu kan. Bisa aja berbeda dengan yang lain. Karena mikrokontrolernya disuruh buat ngapain gitu ya. Gitu ya. baik Pak. Nah, telepon saya 0812 0812 18 18 399 399 203. 203. Ya. Saya izin ulang ya Pak. Ya, 0812 18 3. 08 tunggu dulu. 0808 kok jadi. Saya chat aja lah ya. Oh iya Pak. Oke, saya chat aja. Chat tos. 0812 18 399 203. Baik, sudah. Ya, ini kalau bisa sekarang ya nanti eh, saya bingung lagi yang mana. Oh Ya, WA pancing aja dulu, nanti iya saya kirim. Heeh. Karena ada beberapa hari ini mau ini, baik Pak. takutnya saya salah kirim beda yang lain gitu. Sudah Pak. Udah ya. Ya. Eh, Oke, Waalaikumsalam. Nanti saya kirim. Jadi ini, oh ya, sekalian ini yang saya maksud di uraian singkat seperti ini ya. Kan tadi ada katanya uraian singkat belum ada tujuannya. Nah, nih, tujuan invensi adalah, nah gitu ya. Jadi di paragraf pertama tuh ada tujuan invensi, lalu paragraf kedua tuh perwujudan dari invensi. Jadi penjelasan cara singkat yang ada di klaim satu tadi gitu ya. Nanti dibuat seperti ini. Oke. Kalau dalam hal judul, berarti judul dirubah. Jadi nanti sistem pemantauan kontrol kualitas air akuarium gitu ya. Ya. Apa? Perlu ditambah berbasis IoT gitu? Nggak Boleh usah. ya? Boleh aja. Oh baik. Ya. Tapi nanti dijelaskan di bawah ya IoT itu singkatan dari apa. Kan itu kan bahasa Inggris ya. Hmm. Internet of Things kan. Tapi judulnya nggak apa-apa. Berbasis IoT gitu. Ini di sini 26 ini apa nih? Itu Web, dashboard Node-RED dashboard. ya. Web apa ini? Telepon Web web website sih web Pak. oh, Ya. web baik berbasis web ya. Jadi ya berarti apapun ya dengan komputer dengan smartphone bisa ya.
Iya, Kalau 25 nih cloud-nya. iya betul, Pak. Ya udah itu harus disebutin nih nanti satu-satu ya. Oh iya, Berarti semua yang ada sini. Ya, berarti lihat aja yang kayak di kanan. Ya, kayaknya mirip-mirip ini juga deh nanti cara buatnya. Kan ini ada juga wadah-wadah kan. Ini kan iya. berarti kan akan ada udah ada nomor acuannya satu. Disebut nih satu apa. Ini ya gelembung udara ya. Itu wadah dari pH-nya Oke cairan ya. untuk pH. Oh, ada Thailand. Kalau yang aeratornya ada nggak nih? Kalau aerator belum ada sih, Oh, Pak. nggak ada. Jadi Iya. kalau misalnya kurang oksigen gimana si ikannya? Nah, itu belum ditambahkan, Pak. Wah, kurang canggih nih. Harusnya tuntas semua itu ada semua di situ. Oke, oke gitu aja. Jadi jelas Iya, ya cara iya. buatnya. Nah, nanti kalau udah diperbaiki, sesegera mungkin kirim ke saya dalam format Word ya. Jadi nanti biar saya bisa revisi gitu kalau memang perlu direvisi, saya revisi sendiri. Oke, Baik. Mbak Lela sudah selesai. Baik, Pak. Eh, Berarti ini perbaikannya keseluruhan ya, Pak? Enggak juga sih, tapi ya ya sedang sedang. Siap. Iya. Mungkin kalau saya mengingatkan ke Mbak Nabila kembali untuk perbaikan, kalau bisa minggu ini ya Mbak, biar nanti Bapaknya juga ingat apa yang perlu diperbaiki seperti itu. Ya, baik, Bu. Ya. Oke, terima kasih Pak Adil, Mbak Nabila untuk kegiatan kita pada pagi hari ini. Kita cukupkan. Semoga kita selalu sehat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Selamat warahmatullahi wabarakatuh. pagi. Terima Nanti kasih kita banyak. ya baik jam 10 ya. Siap. Oke.